Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ramadhani Tri Afifah, NIM A2101900086 dari kelas E, mata kuliah Media Pembelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Mari kita simak bersama. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu kompetensi inti 3 dan kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Materi pembelajaran yang akan kita bahas terkait pendapatan nasional yaitu dimulai dari pengertian pendapatan nasional, yang kedua manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga konsep PDB, PNB, PNN, PBN atau NNI, PI dan juga DI. Yang terakhir kita akan mempelajari cara perhitungan pendapatan nasional. Kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Jadi, pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Meskipun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi negara yang memiliki pendapatan tinggi biasanya ditinggali oleh masyarakat yang makmur. Pembahasan yang berikutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Yang keenam, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, yaitu konsep-konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua, PNB, Produk Nasional Bruto. Yang ketiga, PNN, Produk Nasional Neto. Yang keempat, PBN, Produk Nasional Bersih. Yang kelima ada PI, pendapatan perorangan atau personal income. Yang terakhir DI, yaitu pendapatan bebas disposable. Untuk penjelasan dari masing-masing konsep ini ada di slide berikutnya. Oke, yang pertama yaitu PDB atau GDP. Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam periode tertentu. Jadi, PDB ini melandaskan pengukuran pada nilai produksi yang terjadi dalam sebuah negara, tanpa memperdulikan dari mana negara tersebut berasal. Selanjutnya ada PNB atau GNP. Jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Jadi yang dihitung dalam PNB adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Rumusnya bisa kita lihat pada kotak merah tersebut. Next, PNN atau NNP. GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumusnya yaitu GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Kita lanjut ke konsep yang berikutnya yaitu PBN atau NNI.
yaitu NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Rumusnya, NPP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya, PI, yaitu NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Rumusnya, yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan nasional, ditambah pajak perorangan. Oke, yang konsep yang terakhir yaitu DI, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. DI dipergunakan untuk dua sektor, yaitu sektor saving atau tabungan dan consumption yaitu konsumsi. Rumusnya yaitu PI dikurangi pajak perorangan atau pajak tidak langsung. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi atau pendekatan produksi. Product approach, yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa-jasa. Rumusnya dapat kita lihat bersama pada kotak tersebut. Metode yang kedua yaitu metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran, expenditure approach. Dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atau expenditure dari masing-masing sektor dalam perekonomian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu metode pendapatan atau pendekatan pendapatan, income approach. Dari sisi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang terdiri dari sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba. Rumusnya dapat kita lihat bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dan juga contoh perhitungannya akan saya jelaskan ketika bertemu di kelas. Lalu apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada grup WhatsApp. Sekian PPT narasi ini saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.